Iya, dalam video sebelumnya kita sudah membicarakan mengenai bagaimana kita mulai beralih dari sebuah topik yang kita minati ke dalam sebuah pertanyaan yang akan kita buat. 3 pertanyaan yang kita sudah bicarakan, apakah topik yang kita minati itu relevan, artinya ditanyakan oleh para ahli. Apakah topik yang kita bicarakan pertanyaannya masih kontemporer, artinya dipertanyakan oleh para ahli sampai sekarang, dan apakah masih ada peluang bagi kita untuk mengkontribusikan sesuatu terhadap topik yang kita minati. Nah, itulah yang kita bicarakan di dalam video yang lalu, dan sekarang kita akan membicarakan mengenai bagaimana kita dapat membuat sebuah pertanyaan yang baik dari sebuah topik yang kita minati. Nah, untuk itu kita perlu mengenal beberapa jenis pertanyaan yang kita harus ketahui. Nah, pertama adalah pertanyaan yang disebut sebagai yes no question. Artinya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang jawabannya adalah ya dan tidak. Misalnya saja kita memiliki topik, misalnya saja topik kita adalah konsep perceraian dalam 1 Korintus pasal yang ke-7. Dan kita membuat sebuah pertanyaan yes or no question terhadap topik ini. Misalnya saja, pertanyaan yang hendak kita tanyakan adalah apakah Rasul Paulus mengajarkan mengenai perceraian? Nah, pertanyaan seperti ini jawabannya tentu saja ya dan tidak. Ya, Paulus mengajarkan, atau tidak, Paulus tidak mengajarkan. Nah, pertanyaan yes or no bukanlah pertanyaan yang baik di dalam sebuah academic discourse atau sebuah academic writing. Jadi ketika kita membuat sebuah pertanyaan, research question, kita jikalau memungkinkan janganlah membuat sebuah pertanyaan yang jawabannya adalah yes or no. Nah, jadi pertanyaan yang diawali dengan pertanyaan apakah itu harus kita hindari. Nah, ada tipe pertanyaan kedua yang barangkali lebih baik, yaitu pertanyaan yang bersifat menggali. Nah, pertanyaan bersifat menggali ini disebut sebagai descriptive question. Dan kata tanya yang kita gunakan adalah why atau mengapa. Nah, misalnya saja kita minat dengan sebuah topik, yaitu konsep perceraian di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7. Dan kalau kita hendak menggunakan pertanyaan yang bersifat deskriptif, kita bertanya misalnya saja, mengapa Rasul Paulus melarang perceraian di dalam jemaat Korintus? Nah, ini adalah pertanyaan yang disebut sebagai why question. Nah, pertanyaan ini jauh lebih baik daripada pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang bersifat deskriptif, dan waktu kita membuat sebuah pertanyaan deskriptif, maka yang akan kita lakukan adalah kita akan mencoba menggali, mencari latar belakang, mencari alasan-alasan yang dapat menjawab pertanyaan kita tadi. Nah, ini adalah tipe pertanyaan yang kedua. Tapi ada tipe pertanyaan yang ketiga. Tipe pertanyaan yang bersifat abstrak yang jauh lebih baik daripada pertanyaan pertama dan yang kedua. Nah, tipe pertanyaan ini disebut sebagai tipe pertanyaan preskriptif, atau tipe pertanyaan yang membuat seseorang harus membuat sebuah rekonstruksi, membuat sebuah telaah untuk menjelaskan sesuatu. Jadi bukan saja bersifat deskriptif tapi preskriptif. Nah, pertanyaan seperti ini biasanya diawali dengan sebuah kata tanya how atau bagaimana. Sebagai contoh, misalnya tadi topik yang kita teliti adalah konsep perceraian di dalam surat 1 Korintus pasal 7, atau konsep perceraian di dalam jemaat Korintus. Dan contoh pertanyaan yang bersifat preskriptif atau pertanyaan yang menggunakan how adalah misalnya saja bagaimana Paulus menggunakan ajaran Yesus untuk menjawab isu perceraian di dalam jemaat Korintus. Nah, ini pertanyaan yang baik, yang bukan hanya mencoba menjelaskan tetapi mencoba merekonstruksi, membuat sebuah upaya untuk bukan hanya mencari alasan tapi mencoba membuat sebuah
penjelasan-penjelasan bangunan-bangunan teori yang akan memberikan kepada pembaca modern kontribusi terhadap topik yang kita minati. Nah, itulah sebabnya maka ketika kita membuat sebuah pertanyaan, kita ingin membuat sebuah research question, ingat, pertama carilah topik yang kita minati. Jadi topik yang kita minati harus cukup sempit, dan kalau ingin kembali mengingat seperti apa topik yang sempit, lihat video yang pertama. Dan yang kedua, topik yang kita minati haruslah relevan dan haruslah berpotensi ataupun menjanjikan untuk menjawab pertanyaan. Maka kalau ingin tahu lebih lanjut, lihat kembali video yang kedua. Dan hari ini kita sudah mempelajari bahwa untuk membuat sebuah research question yang baik, hindari pertanyaan yang bersifat ya dan tidak jawabannya, gitu ya. Kita boleh menggunakan pertanyaan yang bersifat deskriptif dengan menggunakan kata tanya why, atau kita juga bisa menggunakan sebuah pertanyaan yang jauh lebih baik yang bersifat preskriptif, membuat kita harus menelaah, merekonstruksi data-data yang ada, yaitu pertanyaan dengan kata tanya how. Nah, itulah bagian penting di dalam sebuah penelitian, sebuah research, yaitu bagaimana kita dapat membuat sebuah research question yang baik. Dari research question yang baik inilah kita kemudian akan mengembangkan sebuah penelitian, sebuah esai, sebuah paper yang baik juga. Itulah pertemuan kita hari ini, dan saya berdoa, berharap supaya apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita sekalian.